Jadi buat Bapak yang komen, ada obat diabetes maupun tekanan darah tinggi, ada yang mengaruh bagian vital, ada juga yang enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat Bunda Rena. Ya, Bunda Rena ngambil gambar lagi, mau jawab komen ya. Komen dari Bapak yang komen di YouTube. Jadi ada yang komen kan, obat darah tinggi itu bisa menurunkan urat vital apa enggak, kan ya gitu ya. Ya, Bunda Rena jawab. Jadi kalau obat darah tinggi itu ada yang bisa menurunkan urat-urat vital, ada yang enggak. Kalau memang resep dari dokter ya, dokter itu kan paham, tahu gitu ya. Ya mungkin nggak bakalan sampai ngaruh ke bagian urat vital gitu. Jadi makanya kalau orang mau minum obat itu jangan sembarangan, harus resep dari dokter. Jadi buat Bapak yang komen, ada obat diabetes maupun tekanan darah tinggi, ada yang mengaruh bagian vital, ada juga yang enggak. Jadi kalau mau minum obat harus tanya dokter dulu ya, konsul ke dokter dulu, obat yang enggak ngaruh ke bagian vital obatnya apa kayak gitu. Karena kan obat itu bermacam-macam ya, jamu pun sama, banyak merek ini, merek ini itu, jadi sama. Jadi harus konsul dulu kalau mau minum obat. Jadi kalau memang mau minum jamu ya mungkin harus konsulnya ke tukang jamunya. Tapi kalau terapi ke tempat Bunda Rena, ya Bunda Rena udah ngasih tahu cara minumnya. Ini dosisnya segini, ini harus minumnya pagi apa malamnya, kan mesti sama kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalau memang mau minum obat, mau minum jamu, kan udah ada masing-masing yang nanganin. Kalau memang nggak mau salah, ya memang harus konsul yang benar-benar orang yang tepat buat yang paham obat-obatan. Gitu. Jadi memang banyak juga yang minum obat itu urat vitalnya melemah, banyak juga. Jadi ntar kalau sumpama yang kena diabetes maupun tekanan darah tinggi, jangan minum sembarangan obat, harus benar-benar konsul orang yang tepat, gitu, orang yang paham obat, berarti kan dokter. Ya. Jadi Bunda Rena ya sebetulnya nggak terlalu paham masalah obat-obatan karena memang itu bukan profesi Bunda Rena, cuman nyaran supaya nggak salah minum obat, gitu aja sih. Kalau masalah jamu sih ya Bunda Rena kan ada sendiri, jadi Bunda tahu itu bahan-bahannya apa, fungsinya buat apa, kan paham. Jadi karena beda-beda ya, memang penyakit itu kan memang kita nggak harus minum obat terus maupun minum jamu terus, banyakin olahraga juga supaya semuanya sehat. Jadi jangan kebanyakan obat, jangan kebanyakan mungkin ramuan-ramuan apapun ya, dibanyakin olahraga juga. Hidup sehat itu bukan cuman makan yang enak-enak, harus dibanyakin olahraga. Mungkin kalau memang nggak sempet, pagi-pagi aku buru-buru kerja apa gimana, ya udah hari libur, nggak usah lari-lari, capek kalau lari-lari. Olahraga itu yang santai aja, jalan gitu. Karena orang itu kan berangkat kerja naik mobil, naik motor, di kerjaan itu duduk terus ya, berarti kan olahraganya itu kurang gitu loh. Jadi pas hari libur olahraga supaya sehat semuanya gitu. Jadi nggak harus minum obat nih supaya sehat, memang sehat itu ya banyakin olahraga juga sehat. Jadi buat semuanya yang masih ragu, masih bingung, masih takut ke terapi ke tempat Bunda Rena, ya mungkin karena orang baru
cobalah kalau memang belum paham, lihat video dulu, dilihat sampai selesai supaya paham terapi vitalitas itu buat apa, terus buat keluhan yang bagaimana. Di situ kan memang udah ketera, cuman kan orangnya mungkin nggak nonton, kadang cuman lihat ngambil nomor gitu ya. Kalau terapi vitalitas di tempat Bunda itu buat kayak keluhan yang ereksi, durasi, kadang ya turun beruk, kadang ya ada yang kena prostat, kan kayak gitu. Cuman kadang kalau dijelasin pas orangnya nelpon, kadang kan waktunya itu karena pasien udah datang terus mau jelasin lama, kan kalau yang udah datang kan kasihan gitu ya. Jadi ya udahlah, lihat video aja dulu. Kalau memang telepon mungkin buru-buru karena Bunda lagi ditungguin pasien, chat aja pakai WA, ntar kan dibalasnya lebih detail. Cuma kalau telepon itu kan kadang lama, cuman nggak jelas karena kadang juga sinyal. Cuman kalau untuk ngetik apa gitu kan itu lebih jelas, malah lebih gampang. Jadi apa ya, kalau telepon itu kadang sinyal lah, apalah, sibuk juga lah, kadang susah ngangkat teleponnya juga karena memang sendiri gitu. Jadi supaya nggak salah paham, kalau memang apa ya, yang terapi pada takut karena istrinya marah maupun istrinya cemburu, dibawa di tempat Bunda ini bukan larang untuk bawa istri, karena dari dulu itu kebanyakan memang dianterin istri. Kalau dianterin keluarga, biasanya keluarga itu nungguin di luar. Cuma kalau dianterin istri, biasanya istri itu ikut masuk karena istri itu udah tahu ya, udah tahu ntar suaminya kan harus diterapi, berarti si istri itu kan udah tahu harus ngeliatin. Tapi kalau saudara kan malu kalau diliatin saudara, kan kayak gitu. Jadi jangan pada apa ya, takut ngumpet-ngumpet sama istri. Ya kalau memang pengen sembuh, kalau istri nggak mau ikut, harus benar-benar saling percaya, karena di sini memang real asli pengobatan ya. Jadi jangan disamain kayak orang-orang yang cuman apa ya, pengobatannya itu alamatnya kan nggak jelas, banyak banget ya kayak gitu ya. Jadi kalau di sini alamat asal dikasih Sherlock, nyarinya nggak nyasar-nyasar, persis map Google-nya itu pas banget di kosan Bunda. Bunda itu nggak pernah nyasar-nyasarin orang, orangnya aja kadang nyari sampai kesasar-sasar. Tapi sebetulnya dari sini tuh Sherlock-nya bener. Kalau sumpama memang pun pindah tempat, ya itu ntar ada Sherlock-nya lagi, map Google-nya mesti pindah. Kalau Bunda itu dari dulu kayak gitu, walaupun pindah-pindah tempat tetap map Google-nya sampai ke tempat rumah gitu. Jadi apa ya, saling percaya. Kalau memang mau ikhtiar, pengen semuanya sehat, pengen tahu penyakitnya ini melemah karena apa, harus benar-benar saling percaya. Kalau memang nggak percaya, di berangkat sendiri nih nggak percaya, ikutin aja sampai ke tempat. Karena memang di sini tuh dari dulu kebanyakan yang terapi memang bawa istri. Jadi Bunda juga senang kalau memang istrinya ikut, supaya Bunda itu ngobrolnya langsung sama istrinya. Aku tanya langsung sama istrinya, karena kan istrinya yang pendampingnya gitu loh. Jadi Bunda itu nggak ragu-ragu untuk menanyakan sama istrinya, gimana, kenapa kayak gini, datang ke sini, keluhannya apa. Aku tuh nggak nanya sama si bapak yang mau diterapi biasanya gitu. Yang aku tanya biasanya malah istrinya gitu. Jadi ini mungkin videonya sekian dulu. Masih banyak komen yang belum Bunda jawab karena Bunda itu sibuk. Ini juga ada pasien yang harus Bunda jawab juga, yang pada ngechat buat janjian yang
pada mau datang hari apa gitu ya. Jadi banyak banget yang belum Bunda jawab nih komen-komennya. Jadi tunggu Bunda nggak sibuk lagi, Bunda mesti jawab lagi gitu. Terima kasih yang udah komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.